Baik, yang pertama adalah pengertian moral. Apa sih moral itu? Moral dari bahasa Latin berarti mos atau moris yang memiliki arti adat istiadat, prinsip hidup, atau tata cara berkehidupan. Jadi, moral adalah prinsip nilai-nilai yang dianut oleh seseorang atau masyarakat untuk menjalani kehidupan bermasyarakat dan bisa memutuskan sampai di titik baik dan buruk. Selanjutnya ialah pengertian moral menurut para ahli. Yang pertama, menurut Maria Assumpta, moral ialah aturan atau rule, nilai, ataupun sikap manusia, human behavior, sebagai manusia. Yang kedua, menurut Russell Swanberg, moral ialah pernyataan pemikiran yang berhubungan dengan keantusiasan bekerja yang mempengaruhi perilaku sikap manusia. Yang ketiga, menurut Elizabeth B. Harlock, moral ialah kebiasaan atau nilai yang mempengaruhi, merubah, di mana itu akan menjadi kebiasaan yang dianut oleh seseorang dalam satu atau sosial budaya bermasyarakat. Baik, di sini itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan moral. Nah, jadi perkembangan moral seseorang itu tidak terjadi begitu saja, tapi dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal berasal dari dalam diri individu itu sendiri. Adapun beberapa di antaranya yaitu keluarga. Keluarga adalah lingkungan pertama tempat anak belajar tentang benar dan salah. Misalnya, orang tua yang menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab akan membantu anak mengembangkan moral yang baik. Yang kedua itu ada tingkat penalaran atau kemampuan berpikir. Semakin matang kemampuan seseorang untuk berpikir dan menilai suatu tindakan, semakin baik pula ia bisa membedakan mana yang benar dan salah. Contohnya, anak yang sudah mampu memahami alasan di balik suatu aturan akan lebih mudah menerapkan perilaku moral. Yang kedua itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal berasal dari luar diri individu, seperti lingkungan sosialnya. Faktor-faktor tersebut meliputi yang pertama itu ada lingkungan. Lingkungan terdiri dari teman sebaya, sekolah, dan masyarakat sekitar yang juga berpengaruh besar terhadap perilaku moral. Misalnya, lingkungan yang positif akan membentuk kebiasaan yang baik juga. Yang kedua itu ada role model atau teladan. Anak itu belajar dari contoh seperti guru, orang tua, atau tokoh yang dijadikan panutan dapat menjadi contoh perilaku moral yang baik. Yang selanjutnya itu ada interaksi sosial. Melalui interaksi dengan orang lain, seseorang belajar memahami perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga terbentuk empati dan rasa tanggung jawab moral. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perkembangan moral menurut Piaget. Namun sebelum memasuki ke pembahasan inti, mari kita mengenal Piaget terlebih dahulu. Jean Piaget lahir di Neuchâtel, Swiss pada tanggal 9 Agustus 1896 dan meninggal pada tanggal 16 September 1980 pada usia 84 tahun. Ia adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan di Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Menurut Ernst von Glaserfeld, Jean Piaget adalah perintis besar dalam teori konstruktivis tentang pengetahuan. Karya Piaget pun banyak dikutip dalam pembahasan mengenai psikologis kognitif. Perkembangan moral menurut Piaget terdiri atas dua tahap, yaitu ada realisme moral atau heteronomos yang terjadi pada usia 4-7 tahun, dan yang kedua ada moralitas otonom atau autonomos yang terjadi pada usia 7 sampai lebih dari 12 tahun. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan inti perkembangan moral menurut Piaget. Yang pertama yaitu ada tahap realisme moral atau heteronomos. Pada tahap ini, anak melihat aturan sebagai sesuatu yang mutlak dan tidak dapat diubah. Penilaian moral didasarkan pada konsekuensi tindakan, bukan pada niat pelaku. Anak mematuhi aturan karena takut hukuman dan menganggap otoritas sebagai sumber kebenaran mutlak. Lalu yang kedua yaitu ada tahap moralitas otonom atau autonomos. Nah, pada tahap ini, individu mulai memahami bahwa aturan dibuat oleh manusia dan dapat diubah melalui kesepakatan bersama. Penilaian moral bergeser dari sekadar akibat menuju niat, keadilan, dan rasa tanggung jawab. Moralitas menjadi hasil kesadaran diri, bukan lagi bentuk ketundukan pada otoritas.
Perkembangan moral menurut Comfort. Teori Comfort mengatakan bahwa penerapan moral berkembang melalui 6 tahapan yang terbagi menjadi 3 tingkat utama, yang dimana terdapat pre-konvensional, konvensional, dan juga post-konvensional. Setiap tahap menjadi dasar bagi tahap berikutnya seiring anak memahami dan melampaui aturan moral sebelumnya. Namun, tidak semua anak mencapai seluruh tahapan tersebut. Tingkat prekonvensional. Tingkat prakonvensional umumnya muncul pada anak-anak. Meskipun orang dewasa juga bisa berada pada tahap ini, pada tingkatan ini, moralitas dinilai berdasarkan konsekuensi langsung dari tindakan terdiri atas 2 tahap awal perkembangan moral, yaitu tahap pertama dan juga tahap kedua. Tahap pertama yaitu tahap kepatuhan dan hukuman. Pada tahap ini, anak menilai baik dan buruknya tindakan dari konsekuensi yang diterima tanpa mempertimbangkan niat atau sisi kemanusiaan. Jika tidak ada hukuman, tindakan dianggap tidak salah. Lalu, yang kedua, tahap orientasi minat pribadi. Pada tahap ini, tindakan dianggap benar bila menguntungkan diri sendiri atau orang lain selama tidak merugikan. Tindakan tersebut tetap dianggap baik. Tingkat konvensional. Tingkat konvensional umumnya muncul pada remaja dan dewasa. Pada tahap ini, moralitas dinilai berdasarkan norma dan harapan masyarakat, terdiri dari tahap ketiga dan tahap keempat perkembangan moral. Yang dimana pada tahap pertama yaitu tahap keserasian interpersonal. Tindakan dianggap bermoral jika menyenangkan, membantu, atau diterima orang lain. Anak menilai moralitas dari nilai baik dan berusaha menyenangkan lingkungan sekitar. Lalu yang kedua, tahap pemeliharaan aturan sosial, yang dimana pada tahap ini moralitas diukur dari kepatuhan pada aturan, kewajiban, dan otoritas tindakan benar bila mendukung ketertiban dan norma sosial yang berlaku. Tingkat post-konvensional. Tingkat post-konvensional atau tingkat berprinsip mencakup tahap kelima dan juga tahap keenam pada perkembangan moral. Pada tahap ini, individu menyadari dirinya sebagai entitas yang terpisah dari masyarakat dan menilai moralitas berdasarkan prinsip serta nilai pribadi, bukan sekedar norma sosial. Yang dimana ada 2 tahap, yang dimana tahap pertama yaitu tahap kontrak sosial, di mana pada tahap ini tindakan bermoral berdasarkan pada penghargaan terhadap hak individu dan kesepakatan sosial yang adil. Individu menyadari adanya perbedaan nilai pandangan antar orang. Lalu tahap yang kedua yaitu tahap prinsip etika universal, yang dimana pada tahap ini moralitas ditentukan oleh prinsip etika universal seperti keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Individu bertindak sesuai hati nurani dan prinsip moral pribadi, bukan sekedar aturan sosial. Jadi, kesimpulannya ialah perkembangan moral anak sekolah dasar merupakan suatu proses transisi krusial yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal, di mana pergeseran pemikiran mengenai moralitas yang kaku berbasis aturan mutlak dan konsekuensi menjadi moralitas yang lebih fleksibel yang berbasis nilai, norma sosial, dan sesuatu yang dianut oleh masyarakat.